Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam harinya, Sora sedang berada di rumah sendirian. Alan sedang keluar kota meninjau beberapa proyek baru dari perusahaannya. Sekitar pukul 7 malam, handphonenya berbunyi. Ada pesan masuk dari Ferry yang tadi siang ia temui. Belum juga membaca pesan yang dikirim oleh teman lamanya, Ferry langsung menghubungi Sora. "Sora, aku tunggu di kafe tempat kita nongkrong bareng anak-anak dulu," ucap Ferry. "Wah, masih ada mas kafenya?" tanya Sora. Ia seakan-akan tidak percaya. Sudah beberapa tahun berlalu, namun kafe tempat mereka bermain saat masa muda ternyata masih ada dan masih eksis sampai sekarang. "Iya, masih ada," jawab Ferry singkat. "Ya sudah, tunggu dulu, aku baru akan berangkat." Sora memutus telepon dari temannya. Sora berjalan menuju mobilnya yang sudah terparkir rapi. Pak Dadang tiba-tiba datang menyapanya. "Mau keluar, Non?" "Iya, Pak, mau makan di luar. Bosen makan di rumah sendirian," ucap Sora dengan senyum ramah pada Pak Dadang yang sudah lama setia menjaga rumahnya. Pak Dadang pun kembali membuka pintu gerbang untuk Sora. Sora melaju menembus angin malam. Entah apa yang ia cari, Sora hanya ingin suasana yang berbeda. Ia bosan sendirian di rumah yang megah itu. Sora sepertinya mencari kebahagiaan lain yang berusaha ia kejar. Sebuah kebahagiaan yang tidak ia dapatkan di rumah yang besar dan mewah. Sora lebih membutuhkan sebuah perhatian dari seseorang yang mengerti dirinya, bukan sekedar hanya materi semata. Kali ini ia merasa tidak masalah bila hanya makan berdua dengan Ferry, meski ia rasa pertemuan dirinya dengan Ferry seperti sebuah pelarian dari rasa kesepian yang ia rasakan saat ini. Di sebuah kafe yang nampak antik dengan berbagai macam furniturnya, Ferry tengah duduk dengan santai. Ia sedang menunggu kehadiran Sora. "Pak Ferry, mau minum apa?" tanya seorang karyawan kafe pada dirinya. "Nanti jangan panggil nama saya ya kalau teman saya datang." "Baik, Pak." Karyawan tersebut hanya menganggukkan kepalanya. Ferry tidak ingin Sora tahu bahwa ia telah membeli kafe ini dari pemilik lamanya beberapa tahun lalu. Selama ini, Ferry berusaha mengumpulkan jejak masa lalu yang berkaitan dengan Sora. Ferry mulai terobsesi dengan Sora, namun ia tidak berani mengungkapkannya. Ia hanya menjadi pengagum rahasia yang tidak pernah berani menyatakan rasa cintanya. Berkali-kali Ferry menatap jam tangan yang ada di tangannya. Sora tak kunjung nampak kehadirannya. Setelah cukup lama menunggu, penantian Ferry akhirnya berakhir. Sora datang melangkah perlahan mendekati dirinya. Ferry melambaikan tangannya dengan senyum yang merekah. Sora hampir saja terkesima dengan wajah yang bersahabat itu. "Ingat Sora, kamu sudah menikah. Rencanamu mencari wanita lain untuk Alan, bukan pria untuk dirimu sendiri." Sora mendesis lirih. Ia kesal pada dirinya. Kenapa mudah sekali untuk tergoda? Ia merutuki dirinya lagi. Sora menggigit bibir bawahnya seakan menyalakan kode bahaya. Sora mulai tergoda. Kehadiran Ferry yang tiba-tiba mampu mengusir rasa sepi yang menderanya. Sora akan bermain hati sedikit, sekedar mengaliri hasratnya yang mulai kering. Ia berjanji akan mengakhiri sebelum perasaannya benar-benar terjerumus dalam pesona pria lain. Sora hanya ingin main-main. Malam ini Sora nampak menikmati makan malamnya bersama Ferry, teman semasa SMA dulu. Mereka sedang mengobrol, membicarakan pekerjaan masing-masing, membahas kenangan akan masa lalu. Setelah makan malam usai, Sora berniat akan langsung pulang. Namun Ferry yang dulu hanya mampu memendam perasaannya, kini mulai berani. "Sora, mau jalan-jalan?"
ajak Ferry. Perempuan itu melirik ke arah jam yang menempel di tangannya. Sora merasa malam belum larut. Ia pun menyanggupi ajakan Ferry. "Baik mas, mau kemana kita?" tanya Sora. "Kamu ingin kemana? Aku akan mengantarkanmu kemanapun kamu mau." Kalimat Ferry kembali membuat hati Sora sedikit terkoyak. Ia sangat merindukan hal-hal kecil yang jarang ia lakukan bersama Alan. Kesibukan menjadi jurang pemisah antara dirinya dan Alan. "Aku mau nonton mas, lama sekali aku tidak ke bioskop," kata Sora dengan nada malu-malu. Sora seperti kembali ke masa mudanya bila bersama Ferry. Beban hidupnya serasa ringan ketika ia bersama pria tersebut. Entah apa yang ditawarkan pria itu, Sora hanya merasa nyaman jika berada di dekatnya. "Ya sudah, kita pakai mobilku saja. Mobilmu biar diparkir di sini. Aku kenal dengan pemilik kafenya," ucap Ferry agar Sora mau pergi satu mobil dengan dirinya. Ia sedang melancarkan aksi untuk mendekati Sora. Pujaan hatinya yang ia kagumi cukup lama. Tanpa rasa curiga, Sora mengiyakan ajakan Ferry. Ia masuk ke dalam mobil temannya. Tidak butuh waktu yang lama, keduanya langsung melaju memecah jalanan yang ramai. Keheningan tercipta di dalam mobil, menyisakan deru mesin dan suara nafas dari dua orang yang ada di dalamnya. Sora sedikit canggung karena berada satu mobil bersama laki-laki lain. Ia mulai sedikit tersadar akan tindakannya ini. Tiba-tiba ia teringat kepada suaminya, Alan, membuat ia semakin merasa tidak enak hati. Sora merasa dirinya kini sedang berselingkuh di belakang Alan. Keinginan Sora yang hanya ingin bermain-main sepertinya terlalu berbahaya. Dan panjang umur juga nasib Alan. Ketika Sora sedang memikirkan suaminya, ada panggilan masuk dari Alan. "Halo, lagi di mana, Ra?" tanya Alan. Dek jantung Sora tidak karuan. Ia baru akan main-main, tapi sepertinya akan ketahuan. Sora melirik pada pria yang duduk di sampingnya. Ibu jarinya ia tempelkan pada bibir, mengisyaratkan agar Ferry tidak berbicara. "Lagi di luar, Mas, habis makan malam." "Oh, pantes. Tadi aku telepon ke rumah, tidak ada yang mengangkat." "Iya, ini sudah mau pulang kok." "Ya sudah, hati-hati. Sepertinya aku besok sudah pulang. Semua urusan sudah beres." "Iya, Mas. Langsung pulang ya, jangan main kemana-mana," pesan Alan. "Iya." Sora hanya bisa menelan ludahnya sendiri. "See you, Sora. I miss you. I miss you too." Sora tambah semakin merasa bersalah pada suaminya. Ferry yang mencuri dengar pembicaraan pasangan suami istri itu mencengkram kemudinya. Perasaan marah serta cemburu menguasai dirinya. Tatap matanya yang semula teduh berubah menjadi sorot kebencian. Ia sudah tahu Sora sudah memiliki suami, namun tidak mengurungkan niatnya untuk mendapatkan hati Sora. Ferry sudah pernah kalah sekali, ia tidak akan kalah kembali. Obsesinya membuat matanya buta, hatinya terlalu menginginkan Sora untuk berada di dekatnya. "Siapa, Ra?" tanya Ferry. Ia berpura-pura tidak mengetahui siapa yang berbicara pada Sora barusan. "Maaf mas, sepertinya kita nggak bisa nonton kali ini." "Memang siapa yang menelpon tadi?" Ferry masih memburu jawaban dari bibir Sora. "Suamiku mas." Ferry langsung mengerem mobilnya dengan mendadak, menciptakan suara decitan yang terdengar menyeramkan bagi Sora. Sora menjadi serba salah. Baru akan memulai hal gilanya bersama Ferry, namun ia harus mengakhiri kegilaannya kali ini. Jika ia ingin selamat dari murka Alan, entah apa yang akan diperbuat suaminya jika mengetahui ia sedang berduaan dengan pria lain.
Maaf Mas, hanya kata maaf yang keluar dari bibir Sora, ia dapat menangkap raut wajah kecewa dari Ferry. Sora selama ini tahu bahwa Ferry menyimpan rasa pada dirinya, hanya saja cintanya pada Alan jauh lebih besar, sehingga ia lebih memilih Alan menjadi suaminya daripada laki-laki yang saat ini bersamanya. Dulu Ferry terlalu penakut dan kurang menantang bagi Sora. Laki-laki yang tidak berani mengungkapkan perasaannya itu sudah mendapat cap pengecut dari Sora sejak dulu, sejak keduanya masih sama-sama remaja. Sora pandai dalam berpura-pura agar hubungan mereka tidak menjadi canggung. Ia selama ini menyembunyikan apa yang ia ketahui agar Ferry tetap bersikap biasa pada dirinya. Namun kali ini Sora sepertinya lepas kendali. Ia membiarkan Ferry masuk begitu leluasa di dalam hatinya, membuat dirinya kerepotan saat ini. Bagaimana tidak, Ferry saat ini menatap dirinya dengan tatapan yang tajam. Tatapan yang mengancam jiwa dan raga Sora. Ia tahu Ferry sedang marah akan sikapnya. Setelah memungut hati Ferry, dengan mudah Sora kembali membuangnya. Jelas Ferry tidak suka. Ia tidak terima dijadikan pelarian oleh Sora. Ferry ingin menjadikan Sora senantiasa menetap di hatinya, bukan sebagai tempat singgah semata. Mas, ayo pulang, antarkan aku ke kafe tadi untuk mengambil mobilku, ucap Sora seakan tidak peduli pada raut wajah Ferry yang kurang bersahabat. Bukannya menjalankan mobilnya kembali, Ferry justru melepas sabuk pengaman yang melekat pada pinggang. Ferry mendekatkan wajahnya ke arah Sora. Ia telah mengunci rapat tubuh perempuan yang menjadi primadona dalam hidupnya itu. Mas, apa yang kamu lakukan? Tanya Sora yang merasa terancam. Ferry hanya menjawab pertanyaan dari Sora dengan sebuah kecupan lembut pada bibir mungilnya. Sora langsung terhenyak. Ia begitu tersentak dengan aksi berani dari Ferry. Pria pengecut yang ia kenal dulu kini menjadi lebih berani. Kecupan singkat yang ia terima dari Ferry sedikit membuat hatinya berdesir. Sora kembali merutuki dirinya sendiri. Perasaan yang menjalar di dalam tubuhnya membuat ia merasa bersalah pada Alan. Ia teringat pada misinya semula, mencari istri untuk suaminya, bukan mencari suami baru. Sial, berkali-kali ia mengumpati hatinya yang tidak konsisten. Melihat Sora yang diam tanpa reaksi membuat Ferry kembali ingin melancarkan aksinya. Ia pikir setelah kecupan pertama akan mendapat tamparan dari Sora. Ternyata dugaannya salah. Ia seperti mendapat angin segar. Ferry pun kembali mengecup bibir manis Sora. Sora diam tanpa kata. Dengan sukarela ia menutup matanya. Ia seakan-akan menikmati buayan yang ditawarkan oleh Ferry. Keduanya sama-sama melepas hasrat yang terpendam. Akhirnya Ferry merasa menang. Untuk saat ini ia berhasil mendapat bibir Sora. Mungkin esok ia akan mendapatkan Sora seluruhnya. Baginya tidak masalah walau harus bersaing dengan suami Sora yang merupakan temannya juga.